advised. We advanced, slaughtering everyone. Oke, selamat datang kembali di channel Zona Visual. Seperti biasa, di kesempatan ini Abdul mau ngelanjutin alur film serial berjudul Marco Polo yang telah memasuki episode kelima. Tapi buat yang baru bergabung, saya sarankan agar menyimak dulu episode sebelumnya agar lebih mengerti jalan cerita yang setelah ini akan saya bawakan. Seperti apa kisah lengkapnya, daripada berlama-lama lagi, mari kencangkan sabuk pengaman, siapkan gelas, kopinya, gula beureum, papan catur, karena setelah ini kita akan masuk ke cerita. Dan saya ingatkan kembali untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, agar kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Di episode sebelumnya, kita melihat bagaimana kegagalan seorang Mei Lin dalam upayanya untuk membunuh Ratu Cabi. Saat ini nyawa Mei Lin masih terselamatkan dan di dalam persidangannya menghadap sang kaisar, ia mengungkapkan latar belakang mengapa dirinya melakukan hal tersebut. Meskipun dalam hal ini Mei Lin hanya berusaha untuk menyelamatkan anaknya, tetap saja apa yang sudah ia lakukan jelas tak bisa ditoleransi. Tapi di balik itu, Ratu Cabi melihat hal ini sebagai kesempatan dan akan mencoba memanfaatkan hal itu, mengingat Mei Lin sendiri merupakan adik dari musuh terbesar mereka, yaitu Kanselir Jidao. Berkat ini, nyawa Mei Lin kemudian diampuni tanpa harus menjalani hukuman mati. Terkait dengan hal itu, berita mengenai kegagalan seorang Mei Lin telah sampai di telinga seorang Ratu Fang Zeng. Nah, yang menjadi poin pentingnya adalah teman kepercayaan Mei Lin yang bernama Jing Fei melaporkan kepada kanselir bahwa Mei Lin telah berhasil melaksanakan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar Ling Ling bisa selamat dari ancaman kanselir Jidao. Jelas hal itu memiliki konsekuensi karena apabila kanselir mengetahui yang sebenarnya, Ling Ling dan Jing Fei sendiri berada dalam bahaya. Masih berkaitan soal Jidao, Kublai Han memerintahkan prajuritnya yaitu 100 mata dan kepercayaannya Marco Polo untuk menyusup ke kota benteng Xiangyang dan membunuh kanselir Jidao. Tentu saja 100 mata yang akan bertugas untuk mengeksekusi Jidao, sementara Marco diberikan tugas mencari informasi mengenai pertahanan benteng Xiangyang. Ini berkaitan dengan rencana penyerangan ke kota Xiangyang yang akan terlaksana dalam waktu dekat. Meski terbilang agak mustahil untuk bisa masuk ke sana, hal ini dapat terrealisasi karena di sini Marco akan dibantu oleh seorang pria yang diketahui sebagai orang suruhan Mei Lin. Jelas Mei Lin sendiri ingin hal ini terjadi karena dengan begitu nyawa sang anak dapat selamat. Dan nanti di sana mereka akan mendapatkan informasi tambahan dari teman dekatnya Mei Lin yaitu Jing Fei. Messages to Xiangyang. That is all we have learned of this. We'll gather information as to the... Tak lama dari sana berangkatlah mereka sesuai dengan arahan sang kaisar. Singkat cerita mereka pun tiba dan bahkan berhasil masuk ke dalam istana Song. Tak menunggu waktu lama, di malam harinya mereka berhasil memancing seorang Jing Fei berkat bantuan pria tadi. Setelah dijelaskan tentang kondisi Mei Lin dan mengetahui keberadaan Mei Lin aman di Kekaisaran Mongol, akhirnya Jing Fei menyetujui untuk membawa mereka ke hadapan Jidao. Secara kebetulan hari itu bertepatan dengan pelantikan Zhao Xian sebagai kaisar. Terkait dengan hal tersebut, Ratu Fang Zeng tengah berusaha menyingkirkan kanselir Jidao dari istana untuk mengamankan posisi Zhao Xian, yakni dengan menerjunkan seorang kesatria terbaik. Meski begitu, Jidao mampu membaca dan mengatasi apa yang akan menimpanya. Benar saja ketika Jidao sedang menandatangani sebuah dokumen, tiba-tiba kesatria itu langsung menyerang lalu terjadi pertandingan kungfu.
Bukan pertandingan biasa, pertarungan ini mempertarungkan antara dua kesatria terhebat yang dimiliki oleh dinasti Song. Sementara di luar istana, 100 mata terlihat sedang membantai para penjaga istana untuk segera bergabung ke dalam pertarungan tersebut. Nah, setelah itu pertarungan pun menjadi semakin menarik ketika 100 mata mulai terlibat. Kemudian kesatria kiriman Fang Jeng takluk sehingga tinggal menyisakan Jidao melawan 100 mata. Namun sebelum sempat menyelesaikan pertarungannya, para penjaga mulai berdatangan dan kemudian 100 mata memilih pergi untuk menyusul keberadaan Marco. Atas hal ini, Marco dan 100 mata pulang ke Mongolia dengan membawa Ling Ling, putri dari Mei Lin. Seraya dengan resminya Zhao Xian sebagai kaisar, pemilik tahta tertinggi di Mongolia, yaitu Kublai Han, tengah mengomando para pasukannya sehubungan dengan rencana invasi ke daratan Cina. Tanpa diperlihatkan bagaimana jalannya peperangan tersebut, Mongol berhasil merebut wilayah Wuchang yang juga merupakan bagian dari dinasti Song. Tapi belum berakhir sampai di situ. Saat ini Mongol tengah mengumpulkan kekuatan sebelum melanjutkan serangan final menuju kota benteng Xiangyang. Di luar hal itu, kita berfokus kepada seorang putri biru yang baru saja memutuskan untuk meninggalkan kekasihnya. Mungkin hal ini didasari atas rasa cinta seorang putri biru yang mulai tumbuh kepada seorang Marco. Sayangnya di momen itulah putri biru kehilangan ajudan yang paling setia setelah terjadi kesalahpahaman antara mereka dengan penjaga istana. Balik lagi ke kancah peperangan, di sini Marco melaporkan hasil pengamatannya kepada sang kaisar terkait pertahanan yang dimiliki kota Xiangyang. Pada pertemuan itu sempat terjadi perbedaan pendapat antara Jing Him dan Marco, dikala Marco menyarankan untuk segera menyerang berbeda dengan Jing Him. Marco berani mengatakan hal ini berdasarkan pengamatan yang dilakukannya di kota benteng yang dinilai memiliki kelemahan. Namun atas rasa percayanya, alih-alih mendengarkan sang anak, Kaisar lebih mempertimbangkan usulan Marco dan di situ pun ia memerintahkan kepada Yusuf untuk melakukan perundingan bersama Jidao. Di mana sang kaisar sangat yakin kalau sebentar lagi dirinya mampu menaklukkan Cina. Kemudian Yusuf mewakili sang kaisar datang ke tempat kanselir dan disambut dengan sedikit sinis. Masih dengan gaya polontongnya, Jidao rada jual mahal namun pada akhirnya ia mengiyakan usulan Yusuf. Singkat cerita, Jidao tiba di perkemahan sang kaisar, lalu kedua musuh bebuyutan ini ngobrol panjang lebar soal peperangan yang telah menanti di depan mata. Kublai Han yang merasa percaya diri hanya memberikan dua pilihan, yaitu menyerah di saat itu juga dan berlutut di bawah kekaisaran Mongol. Tentu saja Jidao tersemudah itu untuk tunduk, apalagi masih bisa memilih jalan perang. Karena tak ditemukannya jalan tengah, Jidao dipersilahkan untuk pergi. Tapi sebelum minggat dari sana, Kublai Han menunjukkan keberadaan istrinya, Ratu Chabi, seolah menunjukkan bahwa Jidao telah dibohongi. Tak sampai di situ, pada malam harinya, para tawanan perang hasil dari kemenangan mereka melawan Wuchang dibantai tanpa belas kasih. Marco yang melihat hal ini merasa prihatin, namun di sini ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Marco berbicara dengan Biamba terkait kecurigaan Pangeran Jing Him yang mencurigai Marco sebagai mata-mata dinasti Song. Atas dasar itulah, Biamba menyarankan kepada Marco untuk kabur dari tempat ini selagi masih memiliki kesempatan. Di titik ini, Marco sudah tak memiliki alasan lagi untuk tetap bertahan dan terus menjadi kepercayaan sang kaisar. Marco mulai bergegas mengemasi barang-barangnya dan tak lama kemudian ia dihampiri oleh Putri Biru.
Sama-sama berada dalam fase titik rendah, Marco kemudian luluh dan memilih bertahan agar selalu bisa bersama Putri Biru. Tak lupa malam itu pun mereka tutup dengan bercocok tanam. I will protect that name. Kita masuk kepada hari esoknya ketika sang kaisar telah berada tepat di depan berdirinya benteng kokoh kota Xiangyang. Penyerangan tersebut akan dinahkodai oleh prajurit-prajurit terbaik, diantaranya yaitu Jing Him Biamba 100 mata yang kini telah berdiri di garda barisan paling depan. Fokus serangan mereka hanya tertuju kepada satu titik, tepatnya bisa kalian lihat sendiri, ini dia gambarnya, yang sebelumnya telah dideskripsikan oleh Marco Polo. Pada awalnya serangan berjalan mulus, pasukan Mongol mampu mengatasi setiap pasukan musuh yang berusaha menghalangi mereka. Kemudian mereka sampai ke tembok dan mampu mendorong titik lemahnya. Akhirnya dinding itu berhasil ditembus, tapi perlahan-lahan mereka terjepit ke jalan buntu. Kematian pelan-pelan menghujani mereka. Satu persatu prajurit gugur yang menandakan kekalahan Mongol. Pada akhirnya semua itu tertuju kepada satu kesimpulan bahwa Marco Polo telah mengarahkan mereka menuju jebakan musuh. Dalam kata lain, Marco telah mengkhianati mereka. It was bait, Sahib. Seakan tak percaya dengan apa yang menimpanya, sang kaisar kecewa sekaligus marah mendengar pernyataan Marco yang mengatakan bahwa semua ini hanyalah umpan. Marco mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas hal itu. Jing Him yang juga merasa dikhianati seketika mengeluarkan pedangnya untuk memenggal kepala Marco di saat itu juga. Namun Biamba tak membiarkan hal itu dan scene tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Bagi yang penasaran dari kelanjutan cerita ini, kalian bisa tunggu kami di episode selanjutnya. Cukup sekian untuk episode ini, kita ketemu lagi dan terima kasih telah menyaksikan. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contrition, Latin. Retreat. I couldn't look away when I told myself she's meant to be used. I tried to find logic, defies such reasoning.